Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahairunisa, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 4. Ya, maksud dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam diampu oleh dosen Ibu Ayu Azhara. Baiklah, pada video kali ini saya ingin bahas 4 poin. Yang pertama yaitu mekanisme pasar Islami, yang kedua pasar persaingan sempurna, yang ketiga pasar persaingan tidak sempurna, dan yang keempat distorsi pasar. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya masuk pada poin pertama yaitu mekanisme pasar Islami. Ya, definisi pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Menurut penjelasan lain, pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli barang atau jasa atau faktor produksi lainnya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar merupakan suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan. Ya. Lalu selanjutnya masuk pada fungsi pasar. Pasar memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Yang kedua, pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan yang ketiga, pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Yang keempat, pasar melakukan pembatasan. Yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi. Ya, dan yang kelima, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Lalu dalam mekanisme pasar Islami ini ada yang namanya struktur pasar. Struktur pasar ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar monopoli atau tidak sempurna, pasar oligopoli atau tidak sempurna, dan pasar monopolistik atau tidak sempurna. Lalu ada yang namanya intervensi dan regulasi pasar. Ya, intervensi pasar adalah suatu kebijakan untuk mempengaruhi harga pasar, di mana kebijakan ini langsung mempengaruhi harga di pasar. Tindakan ini disebut tindakan untuk jangka pendek karena tidak bisa membuat harga barang atau jasa stabil dalam jangka yang panjang. Ya, adapun regulasi harga, bagian dari intervensi pemerintah, memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga fungsi moral. Selain itu pula, mekanisme pasar Islami ada yang klasik maupun yang modern. Ya, teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat pada zamannya, dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya. Teori ekonomi klasik timbul sebagai sintesis dari analisis Karl Marx yang meramal kejatuhan sistem kapitalis yang bertitik tolak dari teori nilai kerja dan tingkat upah. Lalu untuk pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Baiklah, tempat berlangsungnya pasar modern ini pun di plaza, mall, dan tempat-tempat yang lainnya. Ya, pada poin mekanisme pasar Islami ini mungkin itu saja. Lalu masuk pada poin yang kedua, yaitu pasar persaingan sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Ya, untuk mengetahui pasar persaingan sempurna ini kita perlu mengetahui ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna diantaranya yaitu yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Lalu poin yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen.
Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ya, itu sudah pasti. Lalu kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal itu sendiri. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika ya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Di struktur pasar ini sendiri sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Lalu untuk kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk itu. Berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Oke, langsung masuk pada poin yang ketiga, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari yaitu sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang dengan yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Salah satu bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna itu yaitu monopoli. Ya, apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli merupakan sebuah keadaan atau kondisi pasar di mana hanya terdapat suatu kekuatan atau satu penguasa penawaran tanpa adanya satu pihak pun yang mampu menyainginya. Penguasa pasar ini sengaja hanya menghasilkan dan menjual produk yang tidak memiliki pengganti atau substitusi yang dekat. Pasar persaingan tidak sempurna ini pun juga memiliki kelebihan maupun kelemahan. Kelebihannya yaitu bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya. Yang kedua, lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuatan hanya dipegang oleh satu pihak. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada pesaing yang berarti. Yang keempat, mendorong terciptanya inovasi-inovasi dengan tujuan melindungi kekuatan yang ada. Yang kelima, pengembangan perusahaan cepat karena tidak ada pesaing. Lalu untuk kelemahannya sendiri, kelemahan dari pasar monopoli ini, yang pertama yaitu ketidakadilan terasa di dalamnya karena hanya satu pihak yang untung. Lalu yang kedua, sering terjadi pemborosan karena pihak yang berkuasa tidak memperdulikan pengoptimalan dan penghematan biaya produksi yang penting untungnya saja. Yang ketiga, tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Yang keempat, terkesan sering terjadi pemaksaan karena mau tidak mau konsumen harus membeli produk tersebut. Ya. Jadi itulah kelebihan maupun kekurangan pasar dari monopoli tersebut yang bagian dari pasar persaingan tidak sempurna. Ya, itulah tadi beberapa pengertian mengenai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu bagiannya monopoli. Tanpa terasa kita sudah masuk pada poin yang keempat, yang terakhir, yaitu distorsi pasar. Apakah yang dimaksud dengan distorsi pasar? Ya, kita sering mendengar yang namanya distorsi pasar. Lalu apakah kita mengerti apa itu yang dimaksud dengan distorsi pasar? Distorsi pasar yaitu ketidaksempurnaan pasar yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Lalu bagian dari distorsi pasar ini salah satunya yaitu maisir. Maisir atau perjudian dilarang oleh hukum Islam syariah dengan alasan bahwa perjanjian antara pemain yang didasarkan pada bujukan berbuat kejahatan yang diada-adakan oleh harapan yang sepenuhnya angan-angan dalam pikiran para pemain bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan hanya dengan bertaruh nasib belaka tanpa pertimbangan atau kemungkinan kerugian itu sendiri.
Ya. Lalu Zain Hamid pun mengungkapkan pendapat mengenai akad judi itu sendiri. Menurutnya akad judi adalah akad gharar karena masing-masing pihak yang berjudi dan yang bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah uang yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti. Tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang ia ambil, jika ia kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan. Ya. Jadi itulah 4 poin yang ingin saya sampaikan pada awal video tadi. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Lalu saya masuk pada pertanyaan dan jawaban sesuai perintah dari tugas kami, yaitu pertanyaan yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa distorsi pasar merupakan suatu keadaan di mana pasar mengalami ketidaksempurnaan yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi. Lalu bagaimanakah cara untuk dapat memperkecil risiko distorsi pasar itu sendiri? Jawabannya, Anda perlu memahami kondisi pasar itu sendiri dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Mulailah dengan melakukan pendekatan personal dengan pelanggan Anda. Misalnya, ketika mereka datang, mintalah sedikit waktu untuk meminta pendapat serta saran dari konsumen untuk inovasi untuk selanjutnya. Ya, maksudnya produk selanjutnya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa perbedaan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Jawabannya adalah mulai dari definisinya saja bahwa pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang, itu sudah merupakan suatu perbedaan yang signifikan. Lalu dari ciri-cirinya dan sebagainya. Itulah perbedaan dari pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak. Sekarang saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.